Dan melihat dengan posisi seperti Tadi ada satu band ya dia ya? satu band. Iya, Bennett. Oh iya, 50% kemenangan soalnya. betul. Iya. Pernah di band juga. Mengingat apa nih, Coji? Mengingat bahwa dari Lilianya sih yang aku agak concern. Dari RBL. Kenapa? Karena balik lagi Lilia itu kan tipikal zoning ya. Tapi ini yang di zoning siapa? Banana Yuzong bisa maju ke depan, Facebook Rico bisa mendekatkan diri dengan Iron Hook-nya. Warlock bisa terbang. Iya, asalnya dua ini sih, Itu yang repot. dua fighter gini kan. Iya. Cloud9 dan EXP tapi inilah dia. Dari draftnya udah mulai kelihatan dan udah bakal langsung kita saksikan dari kedua belah tim Rebellion Sinai versus RRQ Sena. Popolo di mid ternyata. Auto ditukar posisinya. Iya. Dari Lilianya langsung berada di sisi top lane untuk memenangkan berhadapan dengan Yuzong. Tapi lihat satu Kayaknya dari Iron Senin Hook-nya nggak masih sih? miss. Hah? Dari hari Senin ini si Deristen ini menggunakan Popol di mid loh. Iya. Oh dari kemarin-kemarin juga begitu ya? Apa karena mereka sadar bahwa poros rotasi itu dari Popol ya? Bisa jadi loh. Mereka menemukan satu metode baru. Tapi kita akan lihat juga. Kemarin sih sempat hasilnya positif, satu red rival kali dalam ancaman juga. WJ yang selalu memberikan penetrasi juga ke arah jungle milik dari RRQ Sena. Udah mulai coba untuk diganggu aja. WJ dalam ancaman kali ini udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Dan first blood diamankan oleh Warlord. Ya tentunya first blood by TikTok kali ini sudah diamankan dengan cepat di bawah menit yang kedua. Dan itu adalah first blood untuk Warlord. Karena balik lagi di dalam smoke bomb. Basic attack gak bakal bisa terkena atau mengefekkan kepada WJ. Immune lagi. Dan ini mungkin bakal jadi ancaman juga bagi Red Rival. Karena dengan Link, nih mau gak mau mungkin WJ bakal jadi PR di late gamenya. Iya, bisa kelihatan juga ataupun Aduh, dia damage-nya punya juga execute masih lagi. bisa. Iya, pakai execute. Tapi lihat aja takanya, udah mulai mencoba untuk pulang, tapi nggak bisa pulang karena WJ langsung men-shutdown dari Taka di arah gold lane. Ini ketahuan sih niat jahatnya kayak gimana ya. Jahat. Gimana dia execute ready ya kan. Sekarang satu di bagian top lane lagi Taka sebagai top lane bakal tumbang. Biter Pupa jump in. Falling Star Moon juga kena 3 kali depan sana dan deadly catch-nya. Walrus ternyata tiba-tiba mendapatkan turtle yang pertama. Dan Red Rival dia lebih memilih untuk mundur. Saeb juga gak bisa berbuat banyak. Dan inilah dia Rebellion Sinai. Dengan counter attack-nya yang mengincar ke arah objektif. Iya, ini permainan objektif benar-benar maksimal dilakukan oleh Rebellion ya. Bahkan Warus dengan Bane-nya, dengan satu emblem sawi juga yang dipakai kali ini. Tapi di arah bawah Banana coba untuk diporak-porandakan, udah ada WJ juga Saeb. Flicker pun terpaksa digunakan. Itu tuh kalau yang terjadi ketika EXP laner di ganking doang tuh. Gak akan selesai. Flicker doang yang keluar. Iya. Kalau nggak flicker ya spellnya entah itu dari Petrify, Purify atau apapun itu. Ya kayak yang tadi Choji bilang kan. Ini malah lebih kesel XP laner kalau misalkan di ganking. Iya. Karena memang ini fokus mekanik. Benar. Oke, di mid lane tapi tiba-tiba WJ. Dan langsung ada Iron Hook juga yang connect ke arah Deristen. Canda, tapi itu adalah Kupa, bukan Deristen. Dan untuk saat ini WJ kayaknya harus lebih berhati-hati. Karena ketika dia menargetkan seseorang, jangan lupa bahwa ada orang lain nanti di dalam rumput yang tidak bergoyang namun berbahaya tersebut. Wah bener banget sih. Jadi dari Araki kayak ini langsung rotasi ke area atas. Saya segerakan ke Iron Hook juga. Kegental udah masuk coba untuk dapat satu momentum. Dan satu Pedro Ice Track menumbangkan dari Asgera. Tapi ada Tempest of Blade juga dikeluarkan oleh Tripal. Mencoba dapetin Walrus sana. Tapi lihat. Warlord yang langsung ditumbangkan oleh WJ gak kelihatan. Tapi Beastbox Rico-nya udah sekarat banget. Masih bisa mundur setelah ada Taka yang mencoba untuk nge-backup. Wah itu nyebelin banget sih ya. WJ datang tiba-tiba jadi eksekutor. Yang tadinya sebenarnya RRQ Sena ini unggul banget tapi malah jadi 50-50 masalahnya. Karena kebanyakan resource keluar buat HS doang. Fighter Attack dikeluarin, Bloody Hunt dikeluarin. Terus ditambah lagi dengan adanya Furious Day dikeluarkan juga dari Taka. Dan itu adalah skill escape mechanism. Iya, dan jangan lupa juga nonton MPL tadi ya di bawah, di scan sekarang juga. Tapi untuk saat ini turretnya hilang. Bane, Popol Kupa, bayangkan bangunan seperti apa yang kokoh tentunya untuk menghentikan pergerakan dari dua PT bongkar turret ini. Semen yang keras aja bisa jadi lembek sama mereka berdua ya. Kan ya. Ini sih dari atas sudah hancur. Kali ini objektif berikutnya jatuh ke tangan Turtle. Tapi RRQ yang udah melakukan setupnya terlebih dahulu. Udah ada WJ depan sana juga. Ice Geralt juga untuk mencoba jaga. Banana nggak kemana-mana. Pedal Ice Track kali ini. Satu detik guys-nya. Nggak bisa mencuri ke arah Turtle. Tapi dari atas. WJ menjadi target operasi setelah kelihatan juga. Taka masih bisa mundur WJ. Wah. Ada imun dari smoke bomb. Asli ini WJ nyebelin banget ya. Asli. Nangkepnya gimana coba Coji?
Immune yang pertama, Petrify paling. Opennya dari Banana atau Visual Rico. Banana bisa ngelakuin knockout straight untuk jauhin dari smoke bomb pertama. Yang kedua, Gladihan itu bakal bisa ngasih window juga untuk teman-teman dari RRQ. Sisanya susah untuk nge-stop pergerakan dari WJ, dan WJ dari tadi sebenarnya cuman kayak say hello sebentar terus pulang. Udah kayak gitu terus dari pergerakan. Oh, tapi daripada yang tertangkap dan bahkan sayapnya cukup lama sebenarnya udah ditumbangkan. But it's okay. Tapi untuk satu ini lihat pergerakannya Bottom lane, langsung ada Federal Strike jump in dengan satu damage off lane, ternyata masih mampu untuk menumbangkan karena dari stay. Namun ingat itu apaan damage-nya? Aduh, Walrus ternyata yang udah level 9 kali ini harus diperhatikan bahwa Walrus walaupun dia tadi kalah objektif dari Turtle, but it's okay, dia tetap keep on track ya. Dia masih ada di dalam game ini dan jangan lupakan kalau Bane di late game itu mengerikan banget dengan War X stack 8-nya. Asli, udah gitu kalau bisa dibilang tadi satu detik saja membuat dari Red Triple cukup sekarat juga. Jadi udah gak bisa dipandang sebelah mata untuk Bane kali ini walaupun belum ada poin kill yang diamankan. Tapi satu assist tentunya udah memberikan hasil maksimal. Tapi lihat dengan satu Iron Hook belum bisa dapetin ke arah WJ yang walaupun sudah terlihat tapi sulit ditangkap. Waduh. Oke, siapa tuh? Enggak bisa siapa. Tapi dengan posisi seperti ini satu hal yang Choji notice bakal berbahaya untuk teman-teman dari RRQ Sena. Dari Isten di arah late game ini bakal ngerobek-robek ke arah tanker-tanker yang bisa dibilang fighter yang berkedok tanker. Mending tanker. Warlord, nah itu dia tuh maksudnya tuh. Itu tuh targetnya. Federal Strike jump in WJ dalam ancaman 3 tetes, hanya kena 2. Tapi di sisi lain Takanya juga lihat udah ready dengan Petrify. Makanya kalau nanti bakal ada silence ke arah Warlord, covernya bagus banget. Dan lihat 4 member yang sangat amat disiplin dari RRQ Sena. RRQ ya selalu benar-benar memberikan sebuah pemandangan yang satisfying banget ketika mengamankan objektif loh. Bener. Tapi kali ini mereka coba untuk dapetin bendera bawah, tapi malahan Hesgeralt yang menjadi target operasi juga dari Red Triple-nya. 4 member bahkan 5 member dari Rebellion kali ini mencoba untuk mundur perlahan, tapi RRQ Sena terus membombardir di area tengahnya. Mereka sadar betul ada Popol Kupa dan juga ada Warus yang bakal ngancurin turret. Mereka juga harus mencoba untuk melakukan hal yang sama. Masalahnya yang manjangin lane-nya ada 3 gak sih? Ada Saeb, ada si Deristen sama Warus. Iya. Aduh, ini nyebelin sih. Kalau mau misah ke pick off WJ, kalau mau team fight juga kena split push. Wih, apaan tuh? Warlord? Halo? Hai. Segitu loh darahnya. Wah, ini udah mulai harus respect sih dari tadi ya. Walrus ini baru mengincar ke arah frontlaner. Sekali nempel itu granat karet ya ke arah backliner. Hilang itu langsung taruh. Wah, ini dari B-nya sih langsung menuju ke arah Blade of Despair ya. Itu punya Dreadnought loh dia Warlord. 2. Oh iya. Gila. Respect loh dia. Bukan masalah respect. Itu tadi ada Dreadnought aja segitu loh damage-nya. Oh iya. Predik. Red Triple. Hampir saja mempredikkan depan tapi ternyata Banana tidak jadi. Masih tahu tuh, bisa dibilang set. Di situ Esgar masih ada Black Shoes juga setelah ada Iron Hook, tapi ada knockout dari Banana. Membuat dari Esgar nggak punya apa-apa lagi dan akhirnya hilang begitu saja. Saeb ke arah belakang, tapi tembak sobek dari stage juga. Dari stage pun akhirnya lenyap setelah Venom Ice Track menggemparkan line of dan membuat dari Destin yang nggak bisa kemana-mana. Deadly Catch dibuka. Hitbox Rico pun akhirnya menjadi korban pertama dari RRQ Sena. Saka coba untuk mundur terlebih dahulu. Gak mau terlalu gegabah juga setelah ada voice summon yang masih dibuka oleh Saeb, dikejar sampai ke penghujung dunia, tapi sepertinya masih mencoba untuk bertahan dari Takanya. Dance dikeluarkan oleh Saeb dan Taka pun masih survive kali ini. Oke, nggak cuma sampai situ, Red Triple juga bakal dikejar dan lihat kali ini Banana. Mau kemana Banana? Bakal mundur begitu aja tentunya. Kayaknya udah disuruh pulang sama Ayang. Waduh. Ya tapi jadi mau ngomongin ke arah junglernya sih. Ini 2 emblem sawi ya. Tapi kalau misalkan ngomongin dari segi durabilitas, EJ-nya kecil. EJ-nya hilang. Kali ini Federal Ice Track-nya udah on point banget dari Warlord, udah sakit banget dan bahkan WJ harus tumbang 3 kali ini. Ini masalahnya WJ juga serba salah sih.
masuk rumput, ketawa dikit Federal Strike ya kan. Banana tapi di sisi bagian mid lane mungkin bakal dikejar dan satu Stardust mungkin akan menjadi eksekutor dari sayapnya. Nggak mau berhenti sampai situ, sayapnya bakal langsung mengganggu ke depan. Red Rival lagi ngelord dan ternyata apakah ini bakal cukup waktunya. Walrus baru datang dan di arah depan sana ternyata Lordnya bakal diamankan sama Red Rival. Tapi Red Rival memilih untuk mundur, energinya pun gak ada. Falling Star digunakan, flicker dari Vince Smoke Rico dan bakal reset kayaknya dari teman-teman RRQ Sena. Wah, ini Rebellion coba untuk dapetin objek yang tengahnya. Satu badan kupanya ngancurin satu taruh juga bagian phone buka dan satu Feder Ice Strike-nya Hesgeralt nggak bakal bisa kemana-mana lagi. Tapi ditukar dengan ada Saka yang harus tumbang. Satu ditukar satu kali ini. Fallingstar dari Saeb mencoba untuk mundur saja karena Lord yang pertama sudah berjalan ke area bawah. Wah gimana nih Choji, menit 10, perang terus dari tadi. Iya, ini dari tadi benar-benar mini pick off mulu ya dari tadi. Sebenarnya tim fighter nggak langsung 5 lawan 5, tapi lawan 1 lawan 1, disambut, Iya. 1 lawan 1, disambut, selalu seperti itu. Dan triggernya tuh awal-awal tuh pasti dari Franco-nya. Oke, tapi tiba-tiba Franco-nya menggigit ke belakang, langsung di-catch dengan item Kupa dan ternyata lihat yang terjadi. Deadly catch yang menumbangkan satu dari Vince Smoke Rico. Malah WJ-nya tidak tumbang sama sekali dan memilih untuk recall terlebih dahulu. Mundur ke arah belakang karena ingat ada Lord yang dicuri oleh teman-teman dari RRQ Sena. Ya, ini Lordnya udah bisa ditumpaskan begitu saja. Feder Ice Strike bagian tengah, Hesgeralt terpaksa melakukan Black Shoes-nya. Dan bahkan kali ini RRQ Sena mencoba chance dapetin satu turret di bagian tengahnya. Tapi dengan backup dari Saeb, langsung mengclear ke arah minionnya di bagian atas. WJ udah kelihatan sendirian. Red Rival menargetkan WJ di depan sana. Masih nggak kelihatan. Masih selamat dari seorang WJ. Bentar, Falling Star sendirian kali ini. Red Rival WJ muncul, siapa yang bakal jadi target? Warlord pun mulai kelihatan. Hampir saja itu Warlord mungkin akan jadi target pertama. Taka juga memilih untuk mundur bareng sama komedi puternya. Tapi Vince Smoke Rico? Wah, WJ! tahu. Where are you going, WJ? Waduh, itu yang jadi sebut tadi. Bagaimana cara stopnya antara dua, Pakito atau ke arah Franco. Dan ini kalau masalah team fight 5 lawan 5 ya dibenarkan sama RRQ Things karena 3 tank. Iya, dan Haze-nya bakal terjebak di depan sana, langsung masuk dari Red Rival, Tempest komplit digunakan. Siapa yang bakal jadi target selanjutnya dan hati-hati, itu Kanan-nya benar-benar tidak masuk akal damage-nya. Ditembakin lagi Vince Smoke Rico sekarat dan 5 bahkan melawan 3. Tidak berani untuk menembus pertahanan dari seorang Bane Gurita untuk 7 lautan. Ini kok bener. Of the Seven Seas kan? Bener. Heptasis, Heptile 7. Tapi kalau kata Warus ya, dekat aku kau kusembur. Dekat aku kau sembuh. Ini itemnya Choji. Iya, dan dari segi item bagi kedua belah jungler ya, ini bisa dibilang masih tipis-tipis aja, berbeda 500 gold aja. Tapi lihat dari overall sisanya, ini benar-benar bisa dibilang apa ya, benar-benar timpang siur sih. Karena gini, jalan ninja kemenangan dari RBL adalah mereka nggak bisa tim fight lawan 5 lawan 5. Permainan mereka itu harus benar-benar kiting satu-satu, di bait dulu. Dan yang bakal jadi pemecah fokus dari RRQ itu datangnya dari WJ, dari backline. Itu bakal jadi pecah banget, apalagi di saat udah nggak ada Warlord. Udah, zoningan dari RRQ pun akan terpecah belah antara depan dan belakang. Vince Smoke Rico tergigit ke, apakah bakal tumbang? Di all in begitu saja dan hilang lagi dan lagi. Ingat Franco dengan play makingnya dia menggunakan pick off metode yang benar-benar mematikan. Lord pun udah mulai diambil. Lihat Walrusnya sendirian dari depan. Vince Smoke Rico dalam ancaman dan bakalan ada Banana juga. Iron Hook-nya connect ke depan dan bahkan kali ini Walrusnya juga harus tumbang. Team fight pun berlanjut. Lihat dari Red Rivalnya, dia mau lebih, dia mau Lordnya juga. Natalia. Dan bahkan lihat Natalia di mana? Natalia di bottom lane. Recall. Mana yang recall? Banana bakal melakukan recall kali ini. 4 melawan 4. 3 bahkan sayapnya muncul dan kayaknya sempat untuk menumbangkan bottom turret. Ini dia nih permainan dari Rebellion. Mereka tahu betul mereka nggak bisa team fight. Mereka coba untuk nyolong. Mereka harus coba untuk dapetin objektif dan itu dilakukan dengan sangat baik oleh WJ kali ini yang udah nggak kelihatan di dalam rumputan. Dan satu base turret menjadi kompensasinya. RRQ Sena. Pinter ya. Parah, pinter banget. Dia di atas menit 12 loh, tapi kali ini Bainana dalam ancaman. Baitan Kupa mencoba untuk mundur terlebih dahulu dan bahkan masih ada smoke bomb juga. Bainana dengan tinju, dibalas tinju dan hilang begitu saja untuk saat ini. Lihat bagaimana pergerakannya, 30 detik tanpa adanya WJ, 4 melawan 5. Kalau kata Gio, emang masih ada Bane. Dekat bersembur, tapi demi senyummu aku lembur. Waduh,
tapi ada Iron Hook juga yang masuk ke dalam tubuh dari teman-teman dari Rebellion dan WJ. Saeb yang akhirnya hilang terlebih dahulu kali ini. Tapi si lain Lordnya sudah berjalan ke area bawah. Teman-teman dari RRQ Sena sepertinya udah makin siap untuk melakukan teamfight besar-besaran. Apalagi mereka unggul dari jumlah pemain. Mereka 5 melawan 4 sebentar lagi dan Retival mencoba untuk mendapatkan satu base turret di bagian atasnya. Split push pun dilakukan juga oleh RRQ Sena kali ini. Wah, Black Dragon transformation. Tapi WJ mendapatkan Big Smoke Rico di arah bottom lane-nya ternyata tidak hancur. Turret tidak sama. Minion. Halo, Walrus. Sepertinya ketinggalan minionnya di sana langsung menyelesaikan tugasnya dengan sangat amat apik. Saeb pun kembali lagi ke pertandingan. Wah, ini kalau di game kali ini ya, ini bisa dibilang RRQ punya nama lain sekarang. Apa? Pramuka. Dari tadi gerak jalan berlima. Bener-bener dari RRQ itu bener-bener nempel mulu, nggak mau ada yang bener-bener pisah. So, defense mereka bakal terus jalan dari segi stratnya. Tapi memang minusnya adalah ya lihat dari bottom lane. Dari segi inhibitor sudah dihancurkan, tapi masih aman. Mengingat bahwa sudah ada super minion juga yang keluar. Dan dari segi itemnya, ini sang raja pisang udah dengan item hybridnya yang berarti. Apalagi dengan Yuzong yang hybrid juga, ya udah damage utama memang dipatutkan datang dari seorang Varsha. Warlord mau nggak mau harus tumbangkan terlebih dahulu oleh seorang WJ. Ini Winter nggak sih? Dari siapa? Dari Warlord Varshanya? teganya. Iya. Iya. Jadi kayak Ada Winter. kalau amit-amit cabang Jakarta Barat ini bakal ada WJ ya kan? Iya. Karena cabang Jakarta Selatan pindah tempat lah kebetulan. Oh iya. Nah ini sengaja ada Winter gitu loh kan? Iya. Jadi bisa. Tapi kan bikinnya Dreadnought Armor di situ. Tapi kayak udah ditukar juga, Dreadnought udah dijual. Ini udah ada menuju ke Magic Winter Wand kayaknya. nih. Iya. Mana Magic Wand-nya? Oh, Wih. Pak, Divine Glaive dulu. Oh, dia jual. Dia jual satu Divine Glaive pun dijadiin. Baru mungkin item terakhirnya apa nih? Genius kah? Item Winter sih harusnya. terakhir Atau ini apa Blood Wings? kalau kayak gini sih kayaknya jenius sih dari Varsha ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari item sebelahnya nih. Dari Bane-nya Walrus, ini bisa dibilang adalah balapan damage. Dilihat dari segi itemnya Walrus dan juga Retrieval. Nol loh Retrieval dari segi death-nya, tapi Walrus pun juga sudah memiliki damage yang sangat sakit dari Deadly Cash-nya. So, Harus di respect sih. betul. Tapi kalau misalkan dari segi durabilitas, karena ada skill yang namanya Ale di Bane, ya otomatis kalau misalkan 1v1 pun masih bisa Heal agak up. ketat Iya. gitu loh antara Retrieval dan juga Walrus. Dan Dan jangan lupa pasifnya sih, itu nyebelin banget. Ini- jangan lupa juga ini dua jungler pakainya Iblang Sawi loh. Tar dulu, ini dari tadi ya nih. Jerry Stan sama si Haze nih main-main di rumput atas nih. Pas ada Iron Hook, minggir-minggir lu aja. Ya ada yang mau kena hook loh. Pitbull Rico ini memberikan apa ya? Memberikan teror gitu loh. Teori ancaman. Teori ancaman. Yang diberikan oleh Smoke River. Tapi kali ini dengan 5 member yang masih ada dari kedua tim, mereka coba untuk dapetin satu Lordnya. Udah berada di area Lord Pit, tapi WJ kali ini selalu menggunakan juga metode untuk melakukan split push. Tapi dengan lupa ada Retrieval yang siap mendatangi. Tapi Retrieval dia dalam keadaan udah baik-baik saja. Tempest of Blade dibuka walaupun dia masih punya Immortal. Tapi kali ini darah yang cukup sekali dari Retrieval masih bisa untuk clearing ke area minionnya. Waduh. Tapi itu terbuka lebar untuk Rebellion dapetin satu Lord. Karena Warus di garis depan sana. WJ-nya masih terus mengejar ke arah seorang Retrieval. Tapi di sisi lain udah ada penetrasi yang dibuka. Satu Winter dari Saeb yang mencoba ke arah belakang. Dragon Form dibuka dan ternyata Taka. Dia yang dapetin satu Lord walaupun harus dipanis dengan ada Haze Geralt. Oke, Immortal dari Retrieval pun pecah begitu saja dan di arah bottom lane tadi. Aku terkejut karena fokusku melihat ke arah WJ yang mengincar ke arah Skelizard, bukan Retrieval. Wah, iya. Dibeset gitu. Beset. Diambil jungle monsternya. Salah target ya bisa dibilang. Atau mungkin itu sengaja biar nggak ke-heal up kan Retrievalnya. Oke. Biar ketika nanti dia hadir ke teamfight, dia pun nggak dalam keadaan 100% HP. Tapi Mid Smoke Rico, Falling Star Moon, Flicker digunakan. Iron Hook-nya mana? Baitem Kupa dan bahkan Retrievalnya jump in ke depan. Bainana mencoba untuk memberikan diri damage. Pada strike-nya tidak connect karena dari Stain. Dan bakal lebih memilih untuk mundur kali ini. Tidak mau terlalu overcommit dari para Raja Muda. Tapi Retrieval dalam ancaman dan lihat WJ. Wow, jago. Damage-nya benar-benar harus di-respect. Tidak bisa dibendung lagi. Dan kali ini Retrieval dipaksa untuk mundur karena ingat, dia tidak punya Immortal lagi. Benar, ini selalu dipaksa untuk keluar Tempest of Blade-nya. Jadi Retrieval ini nggak akan bisa melakukan Tempest of Blade ketika Rebellion mencoba untuk melakukan teamfight yang besar-besaran seperti tadi juga. Tapi, melihat kondisi seperti ini harus benar-benar mereka ya, RRQ punya PR besar. Mereka harus melakukan teamfight dan juga harus aware sama lane yang mereka punya. Jangan sampai kecolongan lagi sama WJ tiba-tiba muncul ataupun
Jangan membiarkan Red Triple tiba-tiba sendirian lagi. Nah, kalau ngomongin lane, yang menurut aku harus split ngejagain daerah bottom lane itu si Pisang Raja. Kenapa? Karena tadi kan coba Red Triple yang di bottom lane kan. Itu terlalu jauh posisi sama Lord. Dan itu bakalan jadi sangat riskan banget apalagi kalau misalkan Walrus bisa melakukan retribution yang efektif. Kalau Banana yang taruh, setidaknya Banana masih bisa sustain dan masih ada Bloodlust X dengan skill yang termasuk cepat. Bentar Bloody Hunt. Oh, sayapnya nggak tumbang. Dan bahkan yang terdepan seperti dari stand-nya mungkin dalam ancaman. WJ juga bakal terkejar dari sisi lainnya. Ternyata Warlord-nya tidak terdetek di depan sana. Dari stand disukarkan oleh Warlord tapi Banana bakal tumbang. Bakal berlanjut 4 melawan 3 posisinya. Kali ini WJ juga masih belum ketahuan. Tidak terdeteksi sama sekali. Walrus bakal coba untuk mengincar sesuatu di depan sana. Red Triple gak punya energi lagi tapi ternyata gak bisa nge-silent daripada Red Triple-nya sendiri dan lebih memilih untuk mundur. Wah, ini jalur yang benar dari Rebellion ya. Mereka coba dapetin Warlord yang benar-benar Itu dia. Teamfight ini semakin luar biasa bagi RRQ. Dan ketika Warlordnya tumbang, mereka langsung bisa leluasa dapetin ke area atas. Berani untuk maju. Warlord itu buka ultimate buat si WJ. Ternyata buat Spike. Iya. Otomatis fokusnya kebagi dua. Dan langsung dieksekusi dia. Karena udah bingung juga, Warlord nggak ada yang namanya flicker, ditambah lagi dengan Wings by Wings juga masih belum aktif kan. So ya udah last effort dia mencoba untuk memberikan damage sebanyak mungkin karena balik lagi Choji sudah mengatakan bahwa memang dari segi damage ini yang paling intim memang dari Warlord. Karena bisa dilihat dari Pakito dan juga Takanya ini berdua hybrid. Pismok Recall itemnya tank, Red Triple kalau misalkan jadi inisiator nggak mungkin. Nah, Sekalinya jatuh langsung deadly catch tuh. buat teman-teman yang penasaran, Bang, hybrid itu apa Bang? Hybrid itu adalah gabungan. Ya. Itu misalkan itemnya dari item damage dan juga item pertahanan atau item defense. Gitu adik-adik ya. Waduh, tar dulu nih, ini Natalia nih. Kalau misalkan Immortal diganti sama Minus Battle, ini udah fix skill banget sih. Kalau enggak di DHS deh. Iya. Wah, Cara dua damage itu. tambahan. Iya, Jadi kan karena lawannya 3 tank kan. Iya. Kayaknya dia hanya dengan modal pistol. Kalau misalnya kayak gini mau nggak mau ya banyakin item darah nggak sih dari teman-teman RRQ? Mau nggak mau ya. Iya, karena ya oke armor bocor tapi kalau darah banyak nggak bakal tumbang. Cuman masalahnya kalau Natalia nggak pakai Immortal, makin menit segini dia tumbang. Iya. Lama banget. Ini lebih ke respect item gak sih? Iya. Dan Saeb tadi dia di Bloody Hunt tapi nggak tumbang. Itu dia masalah utamanya. Udah kuat banget ya. Saeb. Berkali-kali kita ngeliat Saeb ditumbangkan ketika terkena Bloody Hunt kan. Tapi untuk tadi dia nggak tumbang sama sekali. Wah ini bakal jadi PR. Tapi ini juga dari Walrus ya. Dia tadi nyolong satu purple buff punya Red Triple loh. Ini Iya. bahaya kalau mereka mau ngelakuin teamfight dari arah. Top lane. WJ. Bener. Aku ngeliat Choji pas nunjuk ke arah sana. Itu WJ sih dari tadi ya memberikan Iya. efek yang mana dia nge-mirror apa yang dilakukan sama teman-teman dari RRQ Sena dengan Lord Pit-nya. Makanya aku udah bilang kalau untuk split ya udah Banana aja, jangan Red Triple karena terlalu besar resikonya. Apalagi dengan Oke, RBL ini yang berdua. udah mulai ngejar juga. Berdua. WJ udah mulai ketahuan di depan sana ternyata dihindari dengan double dash-nya. Oh my god, WJ buying time yang benar-benar terlihat kali ini. Warlord sudah mengeluarkan Feather Strike-nya. Mau nggak mau mungkin akan ada kontes Lord kali ini. WJ-nya langsung bergerak ke arah yang berbeda. Banana mencoba untuk mengamankan teritorial dari Lord-nya. Ada kupas surprise juga dan bahkan lihat di depan sana. Smoke Recall coba untuk mengambil ancang-ancang. Siapa yang akan terkena Iron Hook? Tidak ada target masih. Saya yang deg-degan loh ada suara. Sering. Aduh, deg-degan banget bunyinya. Senam jantung ya. Iya, tapi kali ini memang dari Rebellion bermain dengan sangat disiplin untuk melakukan split push-nya. Nggak mau terlalu gegabah juga. WJ yang memimpin sektor dari split push ini membuat dari RRQ mulai kerepotan, tapi lihat aja udah ada Baidam Kupa juga dan kali target ke arah Red Triple. Tempest of Fate terpaksa digunakan. Red Triple pun masih bisa mundur lagi. Gak mau menggunakan metode Banana yang melakukan split push. Iya, dan dengan posisi seperti ini teman-teman dari Rebellion pun memang tinggal harus saja fokus ke arah Lord. Jadi dua caranya, kalau nggak Lord nggak didapat nggak apa-apa, asalkan Natalianya bisa berhasil speed. Oke, Haze-nya langsung menggunakan Black Shoes ke arah belakang. Mencoba untuk ambil Lord-nya secepat mungkin. Iron Hook-nya pun sudah digunakan. Lihat Saeb-nya. Mencoba untuk berdansa. Mencoba untuk melawan semua member dari RRQ Sena. Tapi lagi yang adu mekanik di arah depan sana. Red Triple dalam ancaman. Tempest of Fate digunakan tapi masih ada smoke bomb juga. Dan bahkan Red Triple-nya tumbang. Oh my god. Ini mungkin bakal jadi outplay. Dan Lord-nya bakal diamankan begitu saja dari Walrus. Dan dia depan sana Black Smoke bakal tumbang. Saya bakal mengejar ke arah depan. Yuzong dari Takanya bakal dipegangin. Kakinya Banana pun tumbang. Dua harus hilang. Rebellion Sinai mengembalikan dengan smart play yang mereka gunakan. Dan Walrus, dia sudah memegang satu Guardian Helmet.
dia mau ngeregen, dia mau nabrak. Ini kesempatan emas untuk teman-teman dari Rebellion Sinai. Lihat pergerakan dari Lordnya dicuekin di arah bottom lane, tapi di bagian mid dan juga top lane-nya bakal dipukul terus, bakal dimainin pasifnya, bakal dihancurkan dengan cepat. Titan Super digunakan dari Stain, bakal nebein turret begitu aja, tapi ternyata Walrus masih punya Immortal, sangat strong di lini depan dan Warlord tidak sempat untuk menumbangkan karena Walrus. Ya, tapi Lordnya juga masih berjalan di area bawah kali ini bagi anak-anak Rebellion. Retival di garis depan sana, Saeb mencoba untuk memberikan badannya menari-nari dan satu base-nya coba digantikan sama Warlus. Warlus kali ini, wow, ini dia elemento didapatkan oleh teman-teman dari Rebellion. Wah, kelas sih, kelas. Serius ini kelas banget. Kenapa? 1v1 ya WJ. Dia tahu kalkulasi, dia tahu smoke bomb-nya bakal aktif, dia tahan smoke bomb-nya sampai Tempest of Blade. Iya. Karena dia tahu kalau Devin Sword itu cuma satu kali. Tapi kalau Tempest of Blade itu kan 4 kali kan. Benar. Jadi 4 kali immune dan tidak ada damage di sana sama sekali untuk seorang WJ ketika ada smoke bomb yang benar-benar membuat physical attack-nya tuh kangen. Waduh. Miss. Ya, dan ini sih sebenarnya dari Rebellion menjalankan stratnya benar-benar dengan baik loh. Natalia pede bahwa yang bakalan